sekunder atau NaOH-nya bisa sama persis dengan yang kita inginkan, misalnya 0,1, dan NaOH-nya kebetulan kita bisa dapat 0,1 juga, artinya biasanya kalau kita menggunakan 10 mili maka volume titrasinya juga tepat 10 mili. Tetapi jarang sekali ini terjadi. Biasanya ketika kita menggunakan volume KHP atau oksalatnya 10 mili, maka NaOH-nya bisa jadi kurang atau lebih dari atau di kisaran 10 mili. Nah, untuk rumusnya bisa kita gunakan rumus biasa. Nanti akan ketemu NaOH yang sebenarnya. Meskipun kita sebenarnya sudah membuat NaOH 0,1N, tetapi kita akan menggunakan NaOH yang telah dihitung atau yang telah distandarisasi. Jadi kalau di contoh saya itu NaOH-nya 0,1N, itu hanya perkiraan karena kita nggak melakukan standarisasi yang sebenarnya. Bisa jadi nanti ketika kita hitung standarisasinya ketemunya 0,09 misalnya, seperti itu. Jadi jangan dianggap 0,1N-nya itu sudah pasti begitu. Nah, kemudian pemilihan indikatornya, indikator di sini menyesuaikan dengan karakteristik indikator. Misalnya ketika kita standarisasi NaOH dengan KHP, maka kita menggunakan PP karena apa? Karena kita tahu NaOH itu basa kuat, kemudian KHP asam lemah, maka titik akhir titrasinya itu lebih cenderung sedikit basa, maka membutuhkan indikator